Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujianti Fadila Anjani dari 12 Keperawatan 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemahaman atas mekanisme mental dan tubuh. Yang pertama, pemahaman atas mental. Manusia memiliki perasaan dan cara berpikirnya sendiri. Perasaan, cara berpikir, dan cara mengungkapkan perasaan berbeda-beda pada tiap orang. Perbedaan tersebut terkait dengan sifat, pengalaman hidup, pendidikan, dan faktor-faktor lainnya dari orang tersebut selama ini. Perasaan dan cara berpikir berubah sejalan dengan pertumbuhan usia dan diungkapkan dalam bentuk emosi dan semangat. Rasa perawat lansia perlu memahami perasaan orang yang dihadapinya. Emosi yang bahagia, marah, sedih, dan senang. Suasana hati muncul pada ekspresi wajah dan sikapnya. Yang kedua adalah semangat. Semangat adalah perasaan ketika seseorang ingin melakukan sesuatu. Staf perawat lansia membantu pengguna untuk memiliki semangat untuk menjalani kehidupan. Dengan contohnya, jika lansia ingin jalan-jalan, maka perawat harus menuruti apa yang diinginkannya. Yang selanjutnya adalah stres. Stres adalah keadaan tegang yang terjadi pada mental dan fisik. Stres dapat disebabkan oleh faktor fisik seperti suara bising dan suhu, faktor kondisi seperti kelelahan, kurang tidur, dan kelaparan, serta kondisi mental dan sosial seperti kekhawatiran, ketakutan, emosi, dan hubungan sosial. Selanjutnya adalah memori. Memori adalah mengingat sesuatu tanpa melupakannya. Memori terbagi menjadi dua jenis, yaitu memori jangka pendek, yaitu memori sementara. Yang kedua adalah memori jangka panjang, yaitu memori yang disimpan dalam waktu yang jangka panjang. Memori yaitu memori episodik, memori tentang pengalaman, ketenangan. Memori semantik, memori tentang pengetahuan. Memori priming, memori yang diingat tanpa disadari. Memori prosedural adalah memori yang diingat pada anggota tubuh. Selanjutnya adalah kebutuhan. Kebutuhan adalah keadaan menginginkan sesuatu. Psikolog Abraham Harold Maslow mengatakan bahwa kebutuhan manusia terdiri atas 5 tingkatan, yaitu kebutuhan akan akualitasi diri, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan rasa nyaman, kebutuhan fisiologis. Selanjutnya adalah mempertahankan hidup dan mekanisme konstan, suhu tubuh, pernapasan, denyut nadi, tekan darah, dan lain-lain. Yang pertama, hemostatis. Hemostatis adalah sistem biologi yang bekerja mempertahankan kondisi tubuh, sekalipun lingkungan dan sekitarnya berubah. Sebagai contoh, ketika suhu tubuh meningkat akibat hawa panas, hemostatis bekerja mengembalikan tubuh ke kondisi normal dengan cara mengeluarkan keringat dan pernapasan tubuh. Fungsi hemostatis yaitu berkeringat saat panas. Selanjutnya adalah tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital adalah tanda-tanda bahwa seseorang hidup, seperti suhu tubuh, pernapasan, denyut nadi, dan tekanan darah. Tanda-tanda vital merupakan indikator yang merefleksikan kondisi kesehatan dan ketidaknormalan yang dialami seseorang. Suhu tubuh memiliki ritme harian, yakni tinggi pada siang hari dan rendah pada malam hari ketika tidur. Karena adanya variasi yang besar antara individu, suhu normal tubuh setiap orang berbeda-beda. Lokasi pengukuran suhu tubuh dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, letakkan ujung termometer pada ketiak, kemudian rapatkan ketiak baik-baik selama pengukuran. Lokasi lainnya, sebagian termometer dapat dilakukan pengukuran pada suhu tubuh di dahi dan di telinga. Yang selanjutnya adalah pernapasan. Pernapasan merupakan kegiatan memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Pernapasan dilakukan secara teratur tanpa sadar. Frekuensi pernapasan berbeda-beda karena faktor seperti usia, aktivitas yang dilakukan, kondisi mental, kondisi fisik, dan tidaknya penyakit lainnya.
dan adanya penyakit lainnya. Staf perawat lansia memeriksa apakah pengguna suhu pernapasan ada dahak yang menyumbat atau mengeluarkan bunyi. Jika mengalami kesulitan pernapasan yang parah, warna bibir dan kuku akan membiru. Kondisi ini disebut cyanosis. Bentuk gelombang ritme pernapasan normal, orang dewasa menghisap dan menghembuskan secara konstan 12-18 kali per menit. Selanjutnya adalah denyut nadi. Denyut nadi adalah detak jantung yang distramiskan lewat arteri. Secara umum, makin muda seorang makin tinggi frekuensi denyut nadinya, dan makin tua seseorang maka makin rendah frekuensinya. Frekuensi denyut nadi berbeda-beda karena faktor usia, aktivitas yang dilakukan, kondisi mental, kondisi fisik, ada atau tidaknya penyakit dan lain-lainnya. Staf perawat lansia mengamati frekuensi ritme dan kekuatan denyut nadi. Yang selanjutnya adalah tekanan darah. Tekanan darah adalah kekuatan memompa darah yang dikeluarkan dari jantung ke pembuluh darah arteri. Dalam satu hari sekalipun, tekanan darah selalu berubah-ubah. Tekanan darah berbeda karena faktor-faktor seperti postur, aktivitas yang dilakukan, kondisi mental, ada atau tidaknya penyakit, dan lain-lain. Hipertensi yang selanjutnya adalah sistem kekebalan. Kekebalan adalah reaksi melindungi tubuh dengan melakukan perlawanan ketika berbagai patogen seperti bakteri dan virus di lingkungan eksternal masuk ke dalam tubuh. Gaya hidup dan kondisi mental dapat meningkatkan atau menurunkan kekebalan tubuh. Gaya hidup dan kondisi mental yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Mekanisme tubuh terkait istirahat dan tidur. 1. Kebutuhan istirahat dan tidur. Istirahat adalah menghentikan aktivitas dan mengistirahatkan pikiran serta tubuh. Istirahat yang cukup adalah sumber pemulihan dari kelelahan dan kehidupan yang menyenangkan. Tidur akan mengistirahatkan otak secara berkala. Tidur sangat penting bagi kesehatan mental dan fisik. Pengaruh tidur berkualitas yaitu memantapkan memori, meningkatkan kekebalan tubuh, menghilangkan kelelahan otak dan tubuh, merendahkan stres. Mekanisme tidur. Manusia memiliki ritme sirkadian yang mengatur ritme harian. Ritme sirkadian diatur ulang saat tubuh terpapar cahaya pada pagi hari dan membuat ritme tertentu. Karakteristik tidur pada lansia. Waktu tidur lebih singkat, waktu tidur non-REM, tidur nyenyak berkurang. Oleh karena itu, lansia akan sering terbangun seperti hal-hal berkemih dan suara bising.